Humans have searched for wisdom to the end of the worlds. However, true wisdom can only found in God alone. For the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. Proverbs 2 verse 6. Seperti yang kita tahu bahwa sepanjang bulan September ini tema yang kita bahas adalah wisdom seeker. Kita adalah orang yang mencari hikmat. Dan 2 minggu yang lalu saya sudah membahas tentang hikmat dan pengetahuan. Ya. Dan 2 hal yang sangat penting itu kita rindukan, kita memilikinya. Dan hari ini saudara-saudara saya akan lebih spesifik membahas bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu, ya. Dan judulnya untuk sore ini adalah seeking knowledge. Kita adalah orang yang mencari pengetahuan dan kita percaya kita akan menemukan dan kita akan menjadi orang yang maksimal. Karena apa? Karena kita punya wisdom dan kita punya knowledge sehingga hidup kita maksimal. Hikmat dan pengetahuan itu kalau kita belajar dalam Alkitab itu harus berdampingan, berdiri berdampingan. Ada banyak orang berdoa minta hikmat, tapi pengetahuannya nggak bertambah. Dan akhirnya apa? Ya nggak maksimal juga. Jadi bagi setiap kita yang berdoa, Tuhan beri saya hikmat, maka kita juga adalah orang yang harus merindukan bahwa pengetahuan kita meningkat. Supaya bukan hanya hikmat saudara yang bertambah, tetapi pengetahuan saudara juga bertambah. Dan itu yang saya katakan 2 minggu yang lalu, baru kita maksimal. Kenapa? Karena hikmat inilah, ini tangan yang sebelah sini hikmat, ini pengetahuan. Hikmat ini apa fungsinya? Untuk mengaplikasikan pengetahuan. Makanya banyak orang pinter, S3, profesor, gelarnya berderet sampai kartu nama gak cukup. Tapi gagal, karena apa? Karena punya pengetahuan tapi tidak punya hikmat. Jadi tidak ada yang menerapkan pengetahuannya. Cuma pinter di pikiran doang. Dalam prakteknya nggak bisa mempraktekkan ilmunya. Jadi banyak orang pinter di dalam tataran di sini. Nah kalau saudara punya hikmat dan punya pengetahuan, nah, hikmat inilah yang akan mengaplikasikan pengetahuan. Persoalannya muncul ketika hikmat mau mengaplikasikan pengetahuan, pengetahuannya kagak ada. Makanya saya bilang, banyak orang bilang saya berhikmat, saya penuh Roh Kudus, tetap aja gagal dia. Kenapa? Karena bodoh. Kenapa bodoh? Karena nggak pernah belajar, karena nggak pernah mau menambah ilmunya. Nah hari ini saudara-saudara kita akan belajar ya dari firman Tuhan. Mari kita lihat Amsal pasal 1 ayat yang kelima. Amsal pasal 1 ayat yang kelima. Baiklah orang bijak mendengar dan baca sama-sama dan menambah ilmu. Jadi kalau kita bijaksana, kita dibilang punya hikmat, kita mau mendengar dan kita mau menambah ilmu. Kita mau belajar supaya ilmu kita bertambah. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi kita semua ini adalah orang-orang yang berhikmat dan kita mau mendengar dan kita mau menambah ilmu. Yang setuju katakan amin. Di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Selain pengkhotbah berhikmat, selain Salomo berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Jadi Salomo ini ternyata guru bangsa. Karena dia mengajar kepada umat, mengajar kepada bangsa Israel pengetahuan. Jadi bagi Salomo pengetahuan itu penting sekali. Dan makanya
Hari ini saya menyampaikan kenapa saudara harus nambah pengetahuan. Nggak cukup saudara bilang saya percaya, saya beriman, tapi kita bodoh. Kita harus mau menambah pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak Amsal. Nah hari ini saudara-saudara, kita mau masuk pada inti pembahasan kita. Bagaimana caranya kita menambah ilmu? Bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang lebih pintar, lebih berpengetahuan? Nah Alkitab membahas dengan jelas ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita semua menjadi orang-orang yang bisa menambah ilmu. Apakah setiap saudara siap belajar firman Tuhan? Semua siap ya? Mari kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama untuk kita bisa menambah ilmu dan menjadi lebih pandai, kita harus takut akan Tuhan. Jadi nomor 1 sebelum saudara melangkah untuk mengejar ilmu, mengejar pengetahuan, saudara harus memulainya dengan sebuah sikap takut akan Tuhan. Mari kita baca ayatnya. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah, baca sama-sama, permulaan pengetahuan. Jadi kalau saudara mau mendapatkan pengetahuan, saudara harus memulainya, mengawalinya dengan apa? Takut akan Tuhan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi dengan jelas kita membaca dari ayat tadi bahwa memang ketika kita mau berpengetahuan, kita harus memulainya dengan takut akan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa sih takut akan Tuhan? Ini perlu kita jawab. Sebab masih abstrak ini takut akan Tuhan. Apakah tiap ke gereja, ada Tuhan, ada Tuhan. Lalu kita gemeter rame-rame, ini orang yang takut akan Tuhan. Saya rasa bukan itu arti takut akan Tuhan. Tiap ke gereja gemeteran, repot asyirnya nanti. Semua jemaat gemeter semua. Inilah jemaat NDC, semua takut akan Tuhan. Saya rasa bukan itu saudaraku. Kalau begitu apa yang dimaksud takut akan Tuhan? Nah, coba kita membaca Amsal pasal 3 ayat yang ke-7. Amsal pasal 3 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan apa? Jauhilah kejahatan. Jadi kalau orang dibilang takut akan Tuhan, itu lanjutannya adalah apa? Menjauhi kejahatan. Ada banyak orang bilang takut akan Tuhan. Di gereja selalu orang bilang takut Tuhan. Tapi kalau enggak ada wujud yang nyata menjauhi kejahatan, maka saya katakan kita enggak takut Tuhan. Rata-rata anak Tuhan bilangnya saya takut Tuhan. Tapi tiap hari nipu. Saya takut akan Tuhan, tiap hari mencuri. Saya takut akan Tuhan, tiap hari bikin dosa. Kalau kita melakukan seperti itu, maka jelas sebenarnya kita apa? Tidak takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu yang jelas terlihat adalah dia menghormati, respect kepada firman. Kan patokannya jahat atau baik itu mesti ada dong. Dan bagi kita anak-anak Tuhan, patokan jahat dan baik apa? Alkitab, firman Tuhan. Sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, itu pasti sesuatu yang jahat kalau dilakukan. Jadi patokannya takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Dengan kata lain, orang yang takut akan Tuhan dia respect pada firman. Jangan berharap jadi orang bijaksana, jangan berharap jadi orang yang tambah pinter kalau kita tidak respect pada firman. Saya bikin quotes nih, tolong ditampilkan. Untuk memahami ayat tadi. Kita tidak mungkin bisa hidup dengan bijaksana kalau perintah dan larangan Tuhan tidak kita hiraukan.
Kita nggak mungkin bisa jadi bijaksana, kita nggak mungkin bisa jadi tambah pinter kalau kita nggak respect sama firman. Dan kalau saya boleh katakan saudaraku, firman Tuhan itu adalah sebenarnya pengetahuan yang ada dalam seluruh dunia ini, ada di dalam firman maksud saya. Iya betul, menjadi sumber dari semua pengetahuan. Makanya ketika saudara mau belajar dan mengejar pengetahuan, kita mesti respect pada firman. Dan itulah yang disebut dengan takut akan Tuhan, adalah orang yang menghormati firman, yang menjauhi yang dilarang dan melakukan apa yang disuruh. Yang setuju katakan amin. Nah, coba kita lihat Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Amsal 2 ayat yang ke-6 berkata begini. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Semua setuju bahwa hikmat datang dari Tuhan? Amin. Kita nggak bisa beli di toko. Nggak ada toko jualan hikmat. Nggak ada universitas membuka fakultas namanya fakultas hikmat. Fakultas kedokteran ada, fakultas ekonomi ada, fakultas apa lagi? Hukum ada, tapi nggak ada fakultas hikmat. Artinya hikmat itu pemberian Tuhan. Waktu kita memintanya, waktu kita dipenuhi Roh Kudus, maka Tuhan memberikan karunia hikmat. Nah, ulangi lagi. Karena Tuhanlah yang memberikan apa? Hikmat. Terus perhatikan, ini penting. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saya mau tanya sama saudara, dari mulutnya Tuhan keluar apa? Firman. Dari mulut Tuhan keluar pengetahuan katanya. Keluar pengetahuan dan kepandaian. Dalam bentuk apa? Firman. Jadi Alkitab yang saudara pegang, yang sekarang dalam bentuk gadget atau handphone saudara-saudara, bukan cetakan lagi, itu adalah yang keluar dari mulut Tuhan. Firman Tuhan, itulah yang disebut dengan pengetahuan dan kepandaian. Makanya dikatakan tadi, kalau saudara mengejar pengetahuan, mau tambah pinter, itu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi gak bisa tidak. Makanya gereja ini concern saudara mempelajari Alkitab. Kita punya Bible study online. Dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara harus baca semuanya, memahami semuanya. Kenapa? Ini dasar dari semua pengetahuan. Jadi kalau kita mau kejar pengetahuan dimulai dengan takut akan Tuhan. Yaitu apa? Respect kepada firman. Menghormati firman. Sekali lagi yang nangkap dan setuju katakan amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua sekarang saudara-saudara. Yang kedua, kita bisa menambah ilmu, menambah pengetahuan dengan mendengarkan nasihat orang bijak. Kalau saudara mau nambah ilmu, jangan saudara ragu-ragu atau saudara misalnya agak gengsi untuk saudara tuh mau mendengar nasihat. Siapa orang bijak? Orang bijak bisa jadi orang yang lebih tua dari kita. Dia bisa orang lebih berpengalaman, orang yang lebih sukses. Orang tua kita itu juga orang bijak. Orang yang lebih tua yang perlu kita dengar. Dan ketika kita mendengar apa yang mereka sampaikan, kita juga bisa tanya, Pak, kok Bapak bisa sukses seperti hari ini? Boleh nggak saya tahu apa rahasianya? Nah itu dibutuhkan kerendahan hati. Orang sombong nggak bisa gitu. Orang sombong bilangnya gini, lu sukses, gue juga sukses. Ngapain gue nanya sama lu? Gengsi dong. Orang gengsi kayak gini gak pinter nih. Gak bisa pinter. Perhatikan Amsal pasal 8 ayat 10 sampai 11. Amsal 8 ayat 10 sampai 11. Terimalah didikanku. Amsal berkata terimalah didikanku. Jadi memang dibutuhkan keterbukaan untuk menerima didikan dalam bentuk kata-kata maksudnya. Lebih daripada perak. Dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Kita harus belajar mendengar.
menerima didikan, nasihat, masukan, khususnya dari orang-orang yang tadi bijak. Bijak itu bisa lebih tua, bisa juga nggak seumuran. Bisa nggak? Bisa. Saudara nggak bisa bilang yang seumuran sama aja begonya, belum tentu. Ada yang memang lebih pinter, lebih berhikmat, lebih bijaksana. Bisa nggak lebih muda? Boleh nggak dengar dari yang lebih muda? Boleh juga kalau yang lebih muda memang lebih sukses. Perhatikan Pengkhotbah pasal 7 ayat yang kelima. Pengkhotbah 7 ayat yang kelima berkata begini, mendengar hardikan orang berhikmat, hardikan loh. Hardikan itu bukan ngomong kalem tapi ada teguran di situ. Tapi memberikan perubahan yang lebih baik. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Hardikan sama nyanyian bisa lebih berharga hardikan. Kalau yang menghardik orang yang berhikmat, yang nyanyi orang bodoh. Bisa nangkap saudara? Ya. Jadi Salomo di sini sering menyindir orang-orang yang menghina nasihat dan didikan orang lain. Sebaliknya orang-orang yang menerima didikan dan mencari pengetahuan, hidup mereka akan berhasil. Di sini banyak orang muda. Boleh nggak saya bicara secara pribadi kepada orang muda di sini? Semua orang muda bisa lihat saya. Anggaplah kita lagi duduk di Starbucks. Dan kita bicara empat mata. Dan saya mau memberikan masukan yang berharga buat kalian. Bahwa jangan pernah kalian menganggap orang tua kalian itu bodoh. Saya sangat sedih, apalagi kalau sampai tahu itu jemaat NDC dan bilang, bapak gua bego. Wah itu kurang ngajar tuh. Tapi ada juga yang gak ngomong begitu, bukan bapak gua bego, mami gua bego. Tapi sikap saudara ketika orang tua ngomong ditinggal pergi, itu juga seakan-akan mengatakan, gua gak mau dengar. Saudara jangan salah, orang tuamu adalah orang yang berhikmat, bijaksana, terlepas dari semua kekurangannya. Mereka hidup jauh lebih tua dari kamu. Kamu anaknya pasti lebih jauh dong. Saya sangat sedih ketika seorang anak muda tamat dari Amerika, gelarnya MBA atau apa, master. Lalu bilang sama papinya, papi mah udah gak kuno. Dia hidup dari papinya, dia disekolahin sama papinya, pulang-pulang bilang bego papinya. Jangan pernah menganggap orang tuamu bodoh. Tapi dengarkan nasihat mereka. Supaya hidup kita selamat saudara. Nah kita lihat tokoh-tokoh yang hebat seperti Richard Branson misalnya. Pendiri dari Virgin Group. Dia mengatakan bahwa yang membuat dia sukses itu adalah nasihat yang diberikan oleh ibunya. Dia bilang nasihat-nasihat yang terbaik itu bukan dari orang lain, tapi justru datang dari ibunya. Kita juga mengenal seorang yang bernama Martha Stewart, saudaraku. Dia seorang yang suka tampil di televisi, khususnya tentang masakan, makanan, kuliner. Dia tampil di televisi, dia punya acara untuk bagaimana hidup sehat, hidup yang cantik, menampilkan wajah yang segar dan lain sebagainya. Dia bilang begini, ayah saya adalah orang yang selalu memberi nasihat dan nasihatnya menjadi pedoman hidup saya sampai saat ini. Ayahnya. Kalau saudara tanya kepada saya, dan ini banyak pertanyaan diajukan oleh teman-teman pendeta saya, rekan-rekan di dalam pelayanan. Banyak mereka tanya, Pak Yosia, siapa orang atau hamba Tuhan yang punya pengaruh yang sangat besar dalam hidupmu? Saya merenung karena jujur ngomong, ada banyak orang yang sudah berjasa dalam hidup saya. Ada orang yang sudah memberikan waktunya, nasihatnya yang membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi setelah saya merenung cukup lama, akhirnya saya harus mengatakan bahwa orang yang paling berpengaruh dalam keberhasilan saya adalah ayah saya. Kenapa? Karena ayah saya lah yang meletakkan nilai-nilai
Ayah saya lah yang mendidik saya, menasihati saya. Saya masih ingat ketika saya SMP kelas 3, saya mulai dilibatkan oleh ayah saya. Ketika mereka rapat, debat tentang pelayanan, saya yang bikin catatan. Ayah saya adalah seorang yang sangat memperhatikan kata, titik, koma. Kadang-kadang satu kata yang harus dirubah dalam sebuah tata gereja, di sebuah sinode misalnya, itu bisa satu malam berdebat untuk satu kata. Saya masih ingat satu hari dia berkata kepada saya dan bertanya, Yosia, kamu tahu nggak perbedaan pejabat dengan penjabat? Saya udah pengen ngomong aja, yang penjabat itu yang ngetik kelebihan N. Nggak ada beda gitu. Dan saya masih ingat ayah saya bilang, ada bedanya pejabat dengan penjabat. Kalau pejabat itu memang yang secara resmi memang misalnya seorang bupati, dia pejabatnya sebagai bupati. Tapi ketika bupati itu sakit, apalagi meninggal, maka orang yang masuk menggantikan dia itu namanya bukan pejabat tapi penjabat. Penjabat itu artinya pejabat sementara. Itu saya SMP saya udah tahu. Siapa yang ngasih tahu? Ayah saya. Ada banyak kata-kata yang lain yang masih di otak saya masih banyak. Ini salah satu contoh. Waktu saya menjadi hamba Tuhan dan saya berangkat ke Jakarta, saya mulai kuliah. Ayah saya lah yang berpesan, Yosia ingat, kalau kamu jadi pendeta hanya untuk cari uang, lebih baik sekarang kamu berhenti jadi pendeta, lebih baik kamu jadi bisnismen. Jangan jadi pendeta cari uang, dan itu selalu terngiang-ngiang. Ayah saya lah yang memberikan nilai-nilai untuk bisa menghargai pelayanan, menghargai anugerah Tuhan, dan bisa punya integritas. Dan ayah saya bilang, kalau kamu sudah terima pelayanan, pada tanggal ini, bulan ini, jamnya sudah ditentukan. Dan kebetulan jemaatnya cuma 200. Dan seminggu kemudian kamu diundang oleh gereja lain yang jemaatnya 5.000. Pada tanggal yang sama dan jam yang sama. Ayah saya bilang jangan pernah sekali-kali kamu batalkan gereja kecil untuk menerima pelayanan gereja besar. Kenapa? Kamu pendeta tidak punya integritas. Itu saya masih ingat. Makanya saya bilang, wow, apakah ayah saya hebat luar biasa? Enggak juga, dia banyak kelemahan. Tapi orang tua telah Tuhan taruh dalam hidup kita untuk menasihati kita. Dan masukan-masukan dari orang tua, dari ayah kita, dari ibu kita, kalau kita resepin betul, itu menyelamatkan kita. Kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita mengenal dalam sejarah juga saudara-saudara, seorang raja. Raja Makedonia namanya Alexander Agung. Juga dikenal dengan Alexander the Great. Ini raja yang sangat hebat. Dia naik tahta pada usia 20 tahun. Tetapi dia menaklukkan banyak daerah itu dengan kecerdasannya, dengan kehebatannya. Dia menginvasi Persia itu dengan sangat cerdas. Dia menaklukkan banyak wilayah. Dan dalam satu buku, Alexander the Great atau Alexander Agung pernah menangis. Dan Alexander Agung berkata, no more the world to conquer. Tidak lagi ada dunia yang bisa saya taklukkan. Dan dia menangis karena dia gak bisa perang lagi. Udah habis semua, dihabisin sama dia. Dia seorang yang pandai. Dia seorang raja. Tapi hebatnya adalah apa? Dia selalu mau belajar. Dia punya seorang guru filsafat namanya Aristoteles. Dia terkenal suka mengajak guru-guru untuk berdebat. Padahal dia udah pinter raja. Jadi di sini kita melihat harus ada keterbukaan. Saya kadang-kadang kalau membaca tentang raja yang pinter dan hebat ini masih mau belajar, saya malu. Saya ini orang yang sombong, pendeta yang sombong. Tapi saya saksikan sekarang udah bertobat. Tidak lagi sombong. Kenapa? Sombong itu telah merugikan saya bertahun-tahun. Saya dulu kalau lihat ada gereja maju, terus orang bilang itu gereja maju. Saya kesel saudara. Pendeta loh padahal saya. Kalau ada bilang pendeta tuh hebat dipakai Tuhan, pinter dia. Saya tambah kesel, jealous saya. Pokoknya pendeta kalau maju dan hebat, bukan hanya saya, banyak pendeta kita musuhin dia rame-rame.
Sampai satu hari saya betul-betul bertobat dan saya bilang, kalau saya seperti ini terus, saya akan jadi pendeta yang bodoh, pendeta sombong, bodoh, gerejanya gak maju. Saya bertobat dari kesombongan saya. Dan saya harap kalau ada yang sombong dan gak mau belajar, gak mau dengar dari orang lain yang berhikmat, bertobatlah sore ini. Saya bertobat. Dan sejak hari itu saudaraku, pokoknya ada gereja maju, saya datengin. Ada seminar di gereja itu, saya duduk, saya mau dengar. Gilanya lagi ketika saya duduk, ketemu dengan pendeta-pendeta lain. Semua pendeta bilang, loh Pak Yosia kok ikut seminar? Ya saya mau belajar. Bapak udah pinter, memang wajah saya kan wajah pintar saudaraku. Bapak udah pinter, gerejanya maju. Oh enggak, saya banyak gak tahu. Jadi saya datang seminar, orang omelin saya, kenapa lu ikut seminar? Dan itu yang menjadi ketakutan saya dulu, saya gengsi ikut seminar. Tapi yang luar biasa saudara, saya gak pernah nyangka, saya duduk dari jauh, itu pendeta-pendeta yang penyelenggaranya lihat saya. Pulang-pulang tahu-tahu ada WA, thank you, pastor udah datang support kami. Saya gak support you, gue lagi belajar. Dia bilang support dia, kita bilang. Saya benar-benar gak support dia, saya memang belajar. Dan tanya Pastor Dennis ini, saya belajar banyak kan, saya catat. Saya pulang kita rapat. Bermalam-malam saya gak bisa tidur, gimana cara majuin gereja. Orang bilang, oh gerejanya maju tuh, itu anugerah Tuhan, benar. Gereja maju anugerah Tuhan. Tapi gereja maju karena pemimpinnya dan pelayannya dia mau belajar. Supaya dia lebih maju. Dan puji Tuhan oleh anugerah Tuhan, paling enggak dibanding 5 tahun yang lalu, saya lebih pintar ya sekarang ya. Nah, lebih pintar saya saudaraku. Kenapa? Karena saya belajar, saya ikut seminar. Dan saya mendorong setiap saudara di sini, jangan sombong untuk datang. Saudara di sini banyak orang hebat. Anak-anak muda di sini saya kasih tahu, gereja kita banyak orang hebat. Benar. Cari tahu, jangan-jangan sebelah saudara itu gubernur. Dan sebelah saudara itu jenderal. Jangan sebelah saudara itu seorang bisnismen hebat. Salamin bilang, Pak, kok Bapak bisa maju seperti itu? Boleh gak kasih resepnya pada saya? 10 tahun mereka jatuh bangun, cuma cerita 1 jam, saudara tangkep. Udah 10 tahun pengalaman mereka, saudara terima dalam 1 jam loh. Gak perlu ngalamin jatuh bangun kayak orang lain. Mereka akan cerita sama saudara, ini loh jalan yang benar, ini loh kamu kalau gak mau tersandung. Buat apa saudara sekolahnya mahal, harus jatuh bangun 5 kali, rugi 5 miliar. Habis waktu 5 tahun. Hanya dengan rendah hati, tanya, Pak kok Bapak bisa sukses, apa rahasianya? Dia akan cerita. Jadi saudara-saudara kalau kita mau rendah hati, kita mau mendengar dari orang-orang bijak, percayalah saudara gak perlu sekolahnya mahal-mahal. Maksudnya sekolahnya itu adalah bangkrut 5 kali, itu kan sekolah mahal kan. Itu cukup tanya. Saya bersyukur. Makanya saya senang kalau ketemu ada orang pulang dari Amerika, baru ikut seminar, saya telepon. Kapan kita bisa ketemu? Kita makan enak yuk. Tetap lebih murah daripada saya ke Amerika. Oh ya mau kita makan, lu mau apa? Mau wagyu, mau apa? Kita kasih. Sambil kita tanya, dapat apa sih di Amerika? Kita catat. Gengsi dong, enggak gengsi. Itu belajar. Belajar itu bukan berarti kita bodoh. Dia tahu lebih dulu dari kita. Dan dia kasih tahu ke kita. Dan percayalah saudara akan jadi pribadi yang lebih pintar. Yang setuju kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, ulangi yang pertama apa tadi? Takut akan Tuhan. Yang kedua, mendengar nasihat orang bijak. Yang ketiga, ya kalau mau nambah pengetahuan ya mempelajari pengetahuan, simpel aja kan. Amsal 2 ayat 3 berkata, ya jikalau kamu berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jadi saudara-saudara, kita harus terus haus untuk belajar. Usia berapapun, sepinter apapun kita. Gak ada umur yang kita bilang saya sudah terlalu tua, jadi saya gak mau belajar. Ini ada satu video cuma 2 menit. Kita lihat nih orang tua yang belajar. Masuk rekor muri saudara. Bisa diputar videonya ya.
Tadi sepintas sudah saya perkenalkan Ibu Diana Patricia Pasaribu Hasibuan. Ibu Diana dalam usianya yang menjelang 80 tahun itu tercatat sebagai pemegang rekor muri 3 rekor. Ya Bu ya. Ibu, ini kan mengagumkan dalam usia Ibu karena rekor yang dipegang adalah rekor sarjana S1 tertua yang dicatat oleh rekor muri. Iya. Emang waktu lulus sarjana umur berapa Ibu? Saya mulai kuliah umur 65 tahun. Baru mulai kuliah? Iya. Iya, saya pensiun itu Bu. Lulus umur 69 tahun. Lulus S1? S1. Baik. Menarik karena kemudian mencatat rekor lagi ketika Ibu melanjutkan sekolah atau kuliah lagi, ambil S2. Saya langsung kuliah di umur 69 tahun, lulus umur 73 tahun, S2. Rekor yang terakhir, itu rekor untuk apa? Saya lanjutkan kuliah untuk S3. Jadi Ibu lulus S3 umur berapa? Umur 77 tahun. S1 lulus 69 tahun, S2 lulus 73 tahun, dan S3 lulus 77 tahun. Iya, Ibu masih mau melanjutkan lagi? Ya, S3 biasanya profesor itu pemberian daripada itu perguruan-perguruan. Bisa juga cari lagi dokter di bidang lain. Apa masih ada minat? Saya sekarang sedang jadi dosen. Ibu Diana ngajar apa sekarang? Sekarang lagi mengajar pada semester ini ada 2 mata kuliah, pengantar perjanjian lama dan filsafat pendidikan. Iya, kita beri tepuk tangan saudara-saudara. Jadi yang sudah tua harus tetap semangat untuk terus belajar, amin. Tapi yang masih muda jangan mau mengalahkan rekornya ibu ini dengan tidak lulus-lulus. Dan baru lulus 70 tahun. Segeralah lulus saudara-saudara. Jadi di sini kita melihat harus ada gairah dong untuk belajar. Raja Salomo saudaraku menulis 1000 buku menurut sejarah. Kalau menurut saudara nulis 1000 buku mesti pintar nggak? Harus pintar. Saya baru nulis 1 buku, udah kapok saudaraku. Susah ya. Jadi 1 buku itu susah loh. Kalau tentang cinta misalnya, buku tentang cinta, 300 halaman. Itu ilmunya banyak, bukan cinta. Bukan itu, tapi ada banyak ilmu di situ. Apalagi 1000 buku. Dia telah menulis 3000 Amsal. Dia raja yang selalu dibilang hanya punya hikmat. Salah. Kalau punya hikmat aja nggak bisa. Harus ada hikmat dan punya apa? Pengetahuan. Makanya dia rajin belajar, rajin baca buku. Dia membangun perpustakaan. Dia mengundang raja-raja yang bijak untuk ngobrol, makan dan diskusi. Itulah Salomo saudaraku. Dan di dunia ini orang-orang yang maksimal itu karena memang punya hikmat dan dia punya pengetahuan. Suka baca, suka belajar. Bill Gates misalnya. Bill Gates menargetkan dirinya membaca 50 buku dalam setahun. Kalau 1 tahun 52 minggu, berarti kurang lebih tiap minggu dia baca 1 buku. Ada banyak orang baca 1 buku, setahun gak kelar. Cuma dikasih kasih batasan terus. 5 tahun baru kelar. Dan lupa bab pertama ngomong apa. Lupa udah. Kelamaan soalnya. Mark Zuckerberg menargetkan diri menyelesaikan 1 buku dalam seminggu. Ya sama mirip-mirip dengan Bill Gates. Warren Buffett yang dikenal sebagai investor terbesar dunia. Berlangganan segala jenis koran. Ya karena dia investor. Jadi tiap laporan keuangan di koran dia mesti baca dong. Kalau enggak beli sahamnya dari apa? Dari laporan keuangan. Dia harus baca. Dan membaca buku 3-5 jam dalam sehari. Nah saudara baca
buku berapa lama sehari. Nah ini membuat orang maksimal, kenapa? Dengan hikmat dan punya pengetahuan maksimal. Warren Buffett bikin sebuah quotes berkata begini, sambil pemain musik bisa siapkan diri. Seperti inilah pengetahuan bekerja, seperti menggabungkan beberapa perspektif pengetahuan dan kegemaran yang berbeda. Jadi pengetahuan-pengetahuan di otak kita ini diolah. Jadi dalam ngomong atau dalam memutuskan sesuatu dari banyak perspektif. Ya. Semua orang bisa melakukannya, tapi saya jamin tidak semua orang akan melakukannya. Makanya gak semua orang maksimal. Berapa banyak saudara hidupnya mau maksimal? Angkat tangan saudara. Siapa yang mau diberkati maksimal? Siapa yang mau suksesnya maksimal? Saya berdoa Tuhan mengaruniakan hikmat. Dan kita semua terus menambah ilmu. Supaya dengan hikmat dan pengetahuan, maka hidup kita akan maksimal. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.